Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu majelis silaturahim dan majelis ilmu. Insyaallah kehadiran kita di majelis ini akan menjadi wasilah mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama adalah diluaskan rezeki. Tidak hanya materi seperti uang, rumah, mobil, sawah, kebun dan sebagainya, tapi juga kebahagiaan, kesenangan, kemudahan, kesehatan, kelapangan, ketenangan, keuntungan, keselamatan, kesuksesan, kemenangan. Itu diluaskan rezeki. Tidak hanya dikayakan. Kemudian insya Allah kehadiran kita di majelis ini juga akan menjadi wasilah dipanjangkan umur. Karena manusia yang terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya, baik amalnya. Sedangkan manusia yang paling jelek adalah yang panjang umurnya, jelek amalnya. Tapi ada kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam prakteknya Bu, ngaji dengan ngobrol lamaan mana Bu? Ada orang yang panjang umur dipakai ngobrol, ada panjang umur dipakai ngaji. Maka kebahagiaan yang hakiki dan sejati apabila panjang umur digunakan untuk ibadah dan amal soleh. Ngaji itu ibadah, ngaji itu amal soleh. Tema kita pada siang hari ini sudah di-share ke grup Majelis Taklim Babu Taqwa. Judulnya bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sekarang boleh nggak bicara? Boleh. Nanti ada bicara tidak boleh. Sekarang masih boleh bicara. Nah, bicaralah sebelum bicara itu dilarang adalah bicara untuk mengubah kemunkaran, mengubah kejahatan. Itu usahakan, karena kita tidak boleh diam ketika melihat kemunkaran. Kita tidak boleh diam melihat kejahatan. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW, man ro'a, siapa saja yang melihat minkum di antara kalian munkaron, sebuah kemunkaran, sebuah kejahatan, sebuah kezaliman, sebuah kebiadaban, fal yughayyirhu, maka hendaklah dia mengubahnya. Biadihi, dengan tangannya, dengan tangannya itu. Kalau bisa dengan tangannya. Tapi kemudian kata Rasul, fa'ilam yastati fabilisanihi. Kalau tidak mampu mengubah kemunkaran dengan tangannya, maka hendaklah dia mengubah kemunkaran dengan lisannya. Artinya bicara, bicara. Kalau dengan tangan bertindak, tapi kalau dengan lisan bicara. Gampang dengan tangan, gampang dengan lisan. Gampang dengan lisan
Tapi ternyata ada orang yang tidak mampu bicara untuk mengubah kemunkaran. Ya. Nggak mampu dia bicara, takut kalau bicara itu. Ya. Maka kemudian fa'ilam yastati, kalau tidak mampu mengubah kemunkaran dengan lisannya, dengan lidahnya, ya, dengan omongannya, fabiqol bihi, maka ubah kemunkaran itu dengan hatinya. Ya. Jadi ada 3 cara mengubah kemunkaran. Pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Wadzaka al-aful iman. Tapi mengubah kemunkaran dengan hati itu termasuk iman yang paling lemah. Ya. Makanya orang yang beriman yang kuat itu lebih baik, ya, daripada orang yang beriman yang lemah. Jadi iman itu butuh kekuatan, ya. Kekuatan untuk bertindak, kekuatan untuk berbicara, kekuatan untuk meyakini. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan 3 tingkatan mengubah kemunkaran. Ya. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Ya. Mengubah kemunkaran dengan hati termasuk iman yang paling lemah. Ya. Iman tidak hanya keyakinan hati saja, tapi juga, ya, ucapan lisan dan tindakan tangan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Ya. Menghormati tamu itu sikap, tindakan. Bohong kita mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir kalau kita tidak menghormati, memuliakan tamu. Bagaimana cara yang memuliakan tamu? Ya, begitu datang, ketika mengucapkan salam, jawab salamnya. Ya. Jangan ditanya dari mana mau kemana, ya, dari kemana mau apa, suruh masuk, ya. Suruh masuk, ketika duduk, ya, kasih makanan ringan, ya, rengginang, wajib, ya, pisang, ketimus, bugis, itu. Nah, sambil tamu makan makanan ringan, maka kemudian ibu ke dapur masak. Udah makan wajib, ikan rengginang, baru makan nasi. Itu menghormati dan memuliakan tamu. Kan dulu kalau kita ke kampung seperti itu, ya, biar dikasih rengginang dulu, yang punya rumah ke dapur. Kadang-kala belum makan, tapi ada bubui sampul. Jadi singkong yang dimasak itu di debu panas, ya. Itu enak banget tuh. Nah, dibubui itu kan, dibubui. Nah, ya. Itu kan baru makanan ringan. Setelah itu kasih makanan berat. Nah, itu namanya memuliakan tamu. Ya. Itu tindakan, ya. Tindakan. Menjawab salam, tindakan juga, ucapan, mempersilahkan masuk, ya, terus menyediakan makanan ringan. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka muliakan tamu. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, jangan menyakiti tetangga, dan gitu. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa diam. Jadi iman itu tidak hanya keyakinan hati, tapi juga ucapan lisan dan tindakan tangan. Ya. Kemudian, ya, iman butuh kekuatan untuk mewujudkannya. Ya. Ya, untuk memuliakan tamu, menghormati tamu, ya, berarti di rumah itu harus sudah siap, ya. Yang awet biasanya kacang goreng, ya, kacang garing awet, ya.
Jadi kacang garing setoples, kuaci setoples. Ya. Sebab kalau ada tamu ke warung dulu kan lama juga. Jadi begitu datang tamu sudah ada, Bu, sudah ada. Kalau di kampung itu sudah siap ya. Sekarang kadang-kadang di rumah kita ya itu nggak ada apa-apa ya. Begitu ada tamu bingung ya. Air lagi. Itu harusnya ada, Bu. Ada di rumah kita tuh. Untuk menjamu tamu dengan memberi makanan ringan ya sebelum ngasih makan ya. Kemudian di sini jelaskan at-taghyir bil yadi ya liman kana ladaihi as-sultah awil qudrah ya ala taghyir mithlu al-hakim aw ulil amri. Jadi mengubah kemungkaran dengan tangan itu wajib bagi yang punya kekuasaan dan kemampuan. Jadi kalau kuasa, kalau mampu, wajib mengubah kemungkaran dengan tangan, ya, gitu. Seperti siapa? Seperti hakim. Hakim kan dengan apa? Dengan palunya, tok kan gitu kan, dengan tangannya itu. Au ulil amri atau pemerintah ya, tangkap ya, kemudian penjara, hukum mati kan begitu ya kalau yang jahat itu. Bahkan di Korea itu koruptor dimasukkan ke lubang buaya, dimasukkan ke sebuah lubang yang di dalamnya ada binatang buas ya. Itu kalau di kita keenak koruptor itu ya, di sana mati ya, jadi bikin peti mati. Salah satunya untuk presidennya kalau korupsi. Ya. Ini luar biasa, Bu. Mengubah kemungkaran dengan apa? Dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, di antaranya yang dilakukan oleh hakim dan ulil amri atau pemerintah. Kemudian at-taghyir bil lisan bin nasihat. Mengubah kemungkaran dengan lisan itu dengan nasihat ya. Dengan dakwah, dengan tausiah, dengan ceramah ya. Ya. Atau dengan bimbingan ya. Liman lam yasati at-taghyir biyadi, bagi yang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangannya ya. Jadi bagi-bagi tugas. Umarah dengan tangan, ulama dengan lisan kan begitu ya. Kemudian mengubah kemungkaran dengan hati, yang termasuk iman yang paling lemah adalah al-karohah ya. Karohiyah ya. Al-munkar wa adam aridho bihi ya. Jadi ternyata mengubah kemungkaran bisa dengan hati. Bagaimana caranya? Tidak suka dengan kemungkaran itu ya. Tidak senang, tidak ridho, benci dengan kemungkaran itu ya. Itu namanya mengubah kemungkaran dengan hati ya. Jadi tidak ikut-ikutan, tidak larut dalam kemungkaran, tapi ada jarak ya. Jadi jangan sampai terjerumus dalam kemungkaran, karena dengan tangan gak bisa, dengan lisan gak bisa ya. Kemudian adalah cara terakhir yang memungkinkan seorang mukmin ya, melakukannya apabila tidak sanggup mengubahnya dengan omongan ya. Perubahan dalam hati ini adalah lemahnya keimanan. Artinya membenci kejahatan dan puasan ya terhadapnya, atau tidak ridho ya. Dan itu adalah ya, hal terakhir yang dapat dilakukan seorang mukmin jika dia tidak mampu berubah dengan tindakan atau perkataan ya. Itu 3 tingkatan mengubah kemungkaran. Bisa dengan tangan bagi yang berkuasa dan mampu, kemudian bisa dengan lisan berupa nasihat bagi orang yang berilmu ya. Tapi juga bisa dengan hati
bagi orang yang tidak punya kekuasaan, kemudian juga tidak punya ilmu. Artinya dia tidak setuju dengan kemunkaran itu. Dia benci, tidak mendukung dengan kemunkaran itu. Kemudian ada poin penting ya, hal penting yang dijelaskan dalam hadis ini. Pertama, menjelaskan peran umat Islam dalam memerangi kerusakan dan kemunkaran dengan bijak dan tepat. Ya. Tidak hanya semangat, ya. Tidak hanya teriak Allahu Akbar saja, tapi harus bijak. Bijak itu baik, ya. Tapi juga tepat, ya. Tidak salah sasaran. Ya. Kemudian menunjukkan tanggung jawab yang berbeda sesuai kemampuan setiap individu. Ya. Karena Islam itu agama ya yang wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Mampu dengan lisan, dengan lisan. Mampu dengan hati, dengan hati. Bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas ya. Kemudian berbicara sebelum bicara itu dilarang adalah bicara ya, benar ya, sebagai bukti keimanan dan wujud ketakwaan serta membuahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang dengannya Allah akan mensolehkan amal dan mengampuni dosa ya. Jadi bicaralah yang benar. Kenapa? Karena dengan bicara yang benar itu adalah bukti iman. Itu adalah buah ketakwaan. Dan orang yang bicaranya benar, pertama Allah akan mensolehkan amalnya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Ternyata omongan itu ada kaitannya dengan amal. Ya, kalau kita bicara benar, maka Allah akan mensolehkan amal kita. Ya. Kalau kita bicara benar, dengan bicara benar, Allah akan mengampuni dosa kita. Ya. Tapi kalau kita lihat anak kita ya, lihat anak-anak sekarang, ya, itu bicaranya tuh nggak ada sopan-sopannya ya, nggak ada santun-santunnya, ya, bicaranya tuh kasar dan sebagainya. Ya. Jadi yang namanya maaf Bu, ya, kadang kalau ngomong apa anjing ya Bu ya, kalau enggak anjing tai ya Bu ya, misal, ya, tai lu anjing lu kan ya. Nah omongan itu Allah tidak akan menjadikan amalnya itu soleh. Jadi salah satu ciri anak yang soleh itu anak yang dari omongannya itu keluar ya kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun. Karena setiap omongan itu akan membentuk pribadi, ya, membentuk perilaku. Ya. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya. Jadi yang diperintahkan untuk berbicara benar itu orang yang beriman. Ya. Ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wa qulu, dan hendaklah ya, kalian berkata qaulan sadida, perkataan yang benar ya, perkataan yang baik, perkataan yang lurus ya. Itu 3 Bu. Iman, takwa, berkata benar, berkata baik, berkata sopan. Nah kalau itu dilakukan oleh kita, dilakukan oleh anak kita, yuslilakum a'malakum, Dia Allah pasti akan mensolehkan amal kalian. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Ya. Jadi ternyata ada ibadah ya, yang bisa mensolehkan amal dan bisa mengampuni dosa. Ya, ternyata bukan hanya salat saja, ya. Bukan hanya zakat, infak, sedekah dan ngaji saja, apalagi haji dan umroh. Ya, ngomong benar, ngomong sopan, ngomong santun, ngomong baik, ngomong benar, ngomong jujur, itu Allah akan mensolehkan amal kita. Allah akan mensolehkan amal anak kita dan akan mengampuni dosa kita dan dosa anak-anak kita. Ya. Ini masalah bahasa. Ya. Makanya di setiap bahasa itu ada bahasa
dari orang tua ya kepada anak apa yang lebih tua kepada yang lebih muda kan beda ya, ya. Yang kepada sesama juga beda. Itu sudah diajarkan. Tapi anak-anak kita sekarang tahu nggak itu? Ya. Dulu kan kalau dari yang muda yang tua kan kalau makan itu tuang ya, Bu ya. Ya. Kalau untuk apa? Yang sendiri neda kan. Ya. Emam ya. Kalau kasar dahar, ada lagi nyatu, ngalebok kan itu dia. Itu diajarkan, Bu, diajarkan. Nggak tahu anak sekarang tahu nggak yang seperti itu? Ya. Ya. Dan ini penting, Bu. Kenapa? Ada kaitannya dengan keimanan, Bu. Jadi ibu kalau mau tahu orang yang beriman, lihat omongannya, Bu. Kalau omongannya benar, dia orang yang beriman. Kalau ngomongnya tidak benar, bukan orang yang beriman. Ya. Yang kedua, ada kaitannya dengan ketakwaan. Ya. Jadi takwa juga ya, bisa dilihat dari omongannya. Ya. Tapi kemudian, ya, jangan dianggap enteng itu yang namanya bahasa, yang namanya omongan. Sebab ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya dengan kesolehan. Ada kaitannya dengan ampunan. Kalau kita mau disolehkan amal kita, mau diampuni dosa kita, jaga omongan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti dia Allah akan mensolehkan amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima. Pasti dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yaitu surga. Ya. Ya. Jadi ternyata iman, takwa, berkata benar, ya, itu bukti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Apa? Surga. Ya. Makanya ya, orang yang masuk surga itu la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa kilang salaman salaman. Ya. Mereka yang masuk surga itu tidak akan mendengarkan kata-kata yang kosong, kata-kata yang dosa. Ya. Di surga itu nggak ada orang yang berkata jorok misalnya, berkata kasar, ya, kemudian berkata yang tidak sopan, nggak ada, Bu, di surga itu. Illa kecuali kilan, perkataan salaman salam. Artinya perkataannya benar, ya, sopan, santun, lemah, lembut kan gitu, Bu. Enak tinggal di surga itu, ya. Kemudian bicaralah sebelum bicara itu dilarang adalah bicara yang baik, bicara yang sopan, bicara yang santun, yang menyejukkan dan menyenangkan hati, ya. Bicara yang tidak menyakitkan hati. Dan itu di dalam Al-Quran itu ya dikaitkan dengan adab bersedekah. Ya. Jadi kalau kita tidak ada uang, makanan atau sesuatu yang disedekahkan, maka kemudian berkata baik, berkata sopan, berkata santun. Jadi qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa magfiratun, dan kemudian memberi maaf, itu khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah yatba'uha adza, yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan, ya. Kemudian ya. Apa, Bu? Apa ini? Wallahu ghaniyun halim. Karena Allah maha kaya lagi maha pemurah. Ya. Jadi tidak hanya kaya tapi pemurah. Ya, kaya banyak hartanya, tapi pemurah, sopan, santun,
ramah tamah kan itu ya. Makanya ketika ada orang yang ya datang kemudian ya minta kepada kita ya sebagian dari rezeki yang Allah titipkan, kebetulan kemudian lagi tidak ada ya. Maka ya yang keluar dari lisan kita adalah bahasa yang menyenangkan ya. Maaf ya, lain kali dan sebagainya ya. Itu bisa ya. Bisa dengan bahasa yang sopan ya. Itu lebih baik daripada sodako ya, yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan orang yang diberinya ya. Kemudian bicaralah sebelum bicara itu dilarang adalah bicara yang lemah lembut. Ini pesan Allah ya. Pesan Allah Azza wa Jalla kepada Musa dan Harun ya saudaranya ketika ditugaskan mendakwahi Fir'aun. Yang didakwahinya Fir'aun ya. Tapi pesan Allah supaya Musa dan Harun itu berbicara kepada Fir'aun dengan berbicara yang lemah lembut ya. Tidak dengan yang keras dan kasar. Jadi faqula lahu qaulan layyinan ya, la'allahu yatadzakkar ya, au yakhsha. Ya, kata Allah, hendaklah kalian berkata ya kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia takut kepada Allah. Jadi Fir'aun tuh lupa diri, Fir'aun tuh lupa daratan, Fir'aun tuh jahat dan sombong. Maka Musa ya bersama Harun ditugaskan untuk menyadarkannya ya supaya dia tidak jahat, tidak sombong, tidak lupa diri. Ya, dia kan mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Bahkan kerjanya berbuat zalim. Karena dia ya, oleh Allah diuji dengan kekayaan, ya diuji dengan kekuasaan, diuji dengan kekuatan, sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kata siapa? Kata Firaun ya. Tapi kemudian ketika Allah ya timpakan bencana ya, ditenggelamkan di Laut Merah dalam amukan ombak yang sangat besar, ternyata tidak bisa apa-apa, Bu. Tidak berdaya, Bu. Bahkan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Firaun berkata, ya, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Ya. Tapi tidak ada gunanya, Bu. Ya, iman ketika sakratul maut itu tidak ada gunanya. Ya. Jadi baru sadar bahwa dia itu lemah, baru sadar bahwa dia itu tidak berdaya, baru sadar bahwa dia itu salah. Tapi sayang, sadarnya itu ketika ditimpa bencana. Itu namanya iman yang sia-sia, Bu. Taubat yang tidak berguna. Jadi Allah akan menerima taubat seseorang malam yugorgir. Pertama, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di sini mah nggak diterima itu taubat. Yang kedua, sebelum datang kiamat, Bu. Kalau kiamat sudah datang, taubat tidak ada gunanya, Bu. Ya. Nah, jadi taubat juga dalam bentuk bicara, Bu. Ya, bicara, ya. Jadi ketika kita mengucapkan, ya, astagfirullah, ya, ya, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ucapan itu ucapan istighfar, ucapan itu ucapan taubat. Tapi itu diucapkan ketika sakratul maut, nggak ada gunanya, nggak bakal diterima itu. Apalagi ketika terjadi bencana. Apalagi bencananya bencana di atas bencana, yaitu hari kiamat. Oleh itu Nabi SAW bersabda, afdhalul jihad. Ya, jadi ada ya, bicara yang diusahakan, ya, dilakukan ya, sebelum dilarang. Jadi ada bicaralah sebelum bicara itu dilarang adalah bicara yang benar di hadapan penguasa yang dolim sebagai jihad yang paling utama. Ya. Jadi ada yang namanya afdhalul jihad, ya, jihad yang paling utama. Ya.
Jihad itu kalau mati syahid. Ya. Kalau dia tidak mati kemudian meraih kemenangan, dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Tapi kemudian kalau dia mati dan matinya syahid, itu dapat jannah. Ya. Tapi di antara jihad itu ada jihad yang paling afdol, jihad yang paling utama. Apa itu? Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanun jair, kata Rasul. Jihad yang paling afdol adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang jahat, penguasa yang zalim. Ya. Seperti Nabi Musa, Bu. Jadi Nabi Musa itu datangnya enggak rame-rame, Bu. Ya. Datangnya cuma berdua. Itu pun karena Nabi Musa lidahnya ya waktu bayi pernah terbakar ya dia. Jadi ngomongnya kurang jelas ya. Makanya sebelum dia berdakwah berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi kemudian dia juga minta kepada Allah agar ketika mendakwahi Firaun itu dibimbing didampingi oleh saudaranya yang bernama Harun. Harun itu fasih bicaranya ya, berdua ya, nggak rame-rame, Bu. Padahal yang didatangi Firaun, bayangkan ya. Itu Nabi Musa tuh takutnya luar biasa ya. Tapi karena ini perintah Allah dan Allah kasih kekuatan berupa mukjizat, ternyata Nabi Musa tampil sebagai pemenang. Semua ular-ular yang dilemparkan oleh tukang sihir itu tidak berdaya menghadapi ular dari tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa. Ya, sampai kemudian para tukang sihir jadi mu'alaf, Bu. Ya, para tukang sihir itu beriman kepada ya Allah dan kepada Nabi Musa. Ya. Tapi kemudian diancam oleh Firaun untuk ya, akan dihukum mati. Tapi tetap aja ya, mereka tidak bergeming, tetap ya dia menjadi mu'alaf, ya, beriman ya. Tapi kemudian puncaknya Nabi Musa ya dan umatnya itu dan kaumnya itu mau ditangkap dan dibunuh ya oleh Firaun. Ya, makanya dia lari ketika mentok di lautan, lagi-lagi Allah ngasih kekuatan. Musa, itu tongkat yang kamu pegang ya, itu pukulkan ke laut. Itu laut merah ya, yang terbentang luas, tiba-tiba terbelah menjadi dua. Kemudian Musa dan kaumnya itu menyeberang lautan. Ya. Ketika Musa dan ya, kaumnya sudah sampai di daratan, Firaun dan bala tentaranya yang mengejar itu pas di tengah laut. Ya. Maka kemudian Allah menjadikan laut itu bersatu kembali. Ya. Sampai kemudian Firaun dan bala tentaranya mati mengenaskan. Diamuk ombak laut yang sangat ganas. Sampai semua tentaranya tidak ditemukan jasadnya, Bu. Satu-satunya jasad ya yang terbujur kaku ya karena ditelan ombak hanya jasad Firaun. Allah selamatkan. Dan sekarang masih ada. Kenapa? Karena dibalsem, Bu. Ya. Dijadikan mumi ya. Wajahnya ya masih kelihatan ya asli, Bu. Ya, badannya dan sebagainya. Dan ini ketika diteliti ya ada orang yang kemudian beriman kepada Al-Quran dan masuk Islam. Ya, sebab ternyata ya mumi Firaun yang diteliti itu di dalamnya itu ada garam. Garam itu kan adanya di laut ya. Berarti ini benar Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah karena dia mau ya menangkap ya Bani Israel bersama Nabi Musa. Masuk Islam ya. Dan dia membuat buku ya. Nah ini, Bu ya, tentang apa? Tentang kalimatu haqqin inda sultanin jahir afdalul jihad. Jadi jihad yang paling utama itu menyatakan kebenaran di hadapan siapa? Di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, Bu. Ya. Itu tidak semua orang berani ya. Tapi ternyata Musa berani. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Kalau Allah nyuruh tidak akan mencelakakannya. Ya. Buktinya apa? Selamat. Ketika adu tanding sihir dia menang.
ketika dikejar oleh Fir'aun, dia selamat, bahkan Fir'aun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ya, bicaralah sebelum bicara itu dilarang adalah bicara yang fasih dan mudah difahami, ya. Ada belajar namanya retorika, ya, belajar pidato, ya. Ada ilmunya Bu pidato itu ya. Nah, itu. Insya Allah ya. Kita menyampaikan Islam dengan baik, dengan benar itu ternyata ketika melalui lisan ya, itu ada ilmunya. Di antaranya namanya ilmu retorika. Retorika dakwah ya biar. Ya, makanya di sini jelaskan bahwa doa Nabi Musa alaihissalam sebelum mendakwai Fir'aun, ya, dia berdoa dulu Bu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya Allah, mudahkanlah untukku urusanku, urusan dakwah. Yang kedua, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya bicaranya fasih, ya. Sampai kemudian yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku, ya. Ini penting. Jadi sebenarnya tidak usah lama-lama, tidak usah panjang-panjang, yang penting bisa difahami, bisa bikin sadar Fir'aun dan bikin Fir'aun takut kepada Allah. Padahal Nabi Bu didampingi oleh Harun yang jago bicara, tapi ternyata hidayah belum sampai ke Fir'aun ya. Ya, dia tetap aja nggak sadar, tetap aja dia menentang Allah, ya. Bahkan dia punya rencana jahat, yaitu hendak mengejar Musa dan kaumnya, ya, kalau ketangkap akan dibunuh. Cuman ya, rencana itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bu, bicaralah sebelum bicara itu dilarang adalah sebelum mulut ditutup, tangan bicara, dan kaki bersaksi atas semua amal, ya. Jadi nanti kita dan semua manusia yang lainnya dari dulu sampai akhir zaman akan dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan mulut ditutup, ya, mulut ditutup. Saya dapat video bagus Bu, nggak tahu dari Bapak apa atau tidak. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidurnya kencing melulu ini ya, biasanya makin tua kencingnya makin sering, makin jarang Bu. Iya, itu ada katanya resepnya Bu. Iya. Jadi beli alat ya adanya di apotek ya, itu alat yang aman, tidak mengandung racun. Jadi sebelum tidur ya itu mulutnya di itu Bu, di apa namanya? Ya di apa? Di plester mulutnya Bu. Ya. Saya belum coba Bu, nanti dipraktekkan kalau benar laporan ya Bu. Jadi kalau tidur mulutnya di plester itu nanti kencingnya nggak sering Bu. Iya. Jadi ternyata yang bikin kita kencing melulu karena ketika tidur nafasnya bukan lewat hidung, lewat mulut ya Bu. Sampai kemudian mendengkur ya, betul ya? Kalau mendengkur itu kan bukan lewat hidung, lewat mulut ya. Nah, jadi kita tidak sadar ketika tidur itu bernafas bukan dengan hidung tapi dengan mulut. Itu yang bikin kencing melulu katanya. Makanya supaya tidak diplester. Diplester ya. Nah, dan itu ternyata bukan hanya untuk supaya supaya kencingnya tidak sering, tapi supaya tidak bohong Bu. Karena mulut itu paling jago bohong Bu. Ya. Jago bohong. Makanya dalam surat Yasin Allah mengingatkan kepada kita ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu hafal itu Bu. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Itu barangkali ya yang disampaikan. Makanya selama kita bisa bicara ya. Ibu kalau sudah stroke bisa bicara enggak Bu? Kalau sakit gigi bisa bicara enggak Bu? Nah selama masih bisa bicara
bicaralah ya sesuai yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul sebagai bakti orang yang beriman, bukti orang yang bertakwa agar mendapatkan apa? Mendapatkan amal yang soleh atau amal yang disolehkan dan dosa yang diampuni, serta kita dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yaitu sorga dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Bu, ada yang tanya.